Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Kita masih mengawali segala kehidupan kita dengan kesibukan-kesibukannya, kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan-pekerjaan kita, dengan mendengarkan firman Tuhan. Supaya hidup kita dimenangkan untuk Tuhan. Dan hidup kita benar di hadapan Tuhan. Sehingga kita semakin sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sehingga kita akan terdorong untuk apa? Dengan sendirinya mendekatkan diri, memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Yesaya pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Dikatakan demikian. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, siapakah Allah di dalam kehidupan kita? Bagaimanakah kita bisa mengenal Allah yang kita sembah? Dan bagaimanakah sifat-sifat Allah itu bagi kita? Ada begitu banyak orang-orang yang mempengaruhi kita dalam pengenalan kita akan Allah. Baik itu mungkin saja dari pendeta di gereja kita, atau mungkin juga pengajaran-pengajaran kekristenan, atau dari guru-guru agama yang kita dengarkan. Ada begitu banyak pengajaran yang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang kejam, Allah yang menghukum. Memang sebenarnya itu tidak begitu murni salah. Benar, sifat Allah itu ada dua. Dia adalah Allah yang maha kasih, dan sekaligus juga dia adalah Allah yang adil. Artinya Allah yang menghukum bila manusia yang percaya kepadanya tidak mendengarkan apa yang dia katakan dan tidak mau taat melakukan apa yang dia perintahkan. Tetapi saudara-saudara ingat, sekalipun Allah mau menghukum kita karena kita tidak mendengarkan Dia, bahkan tidak mentaati apa yang Dia perintahkan, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Mungkin saja kita harus dihukum karena kejahatan kita, tetapi hukuman Tuhan Dia maksudkan supaya kita boleh kembali, boleh berpaling dari kejahatan, dari dosa kepada Tuhan, dari penyembahan-penyembahan berhala kepada Tuhan, dari yang tidak mementingkan, tidak menomorsatukan Tuhan menjadi menomorsatukan Tuhan. Itu. Jadi cara Allah sekalipun Dia menghukum kita, itu bagian bagi kita. Bagiannya untuk apa? Menghajar kita supaya kita semakin sadar dan boleh kembali, sehingga kita boleh bertobat, memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu. Dan itu yang dikatakan saudara-saudara di ayat yang pertama. Pada waktu itu engkau berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Ada kalanya memang Tuhan harus murka kepada kita karena kejahatan kita. Tapi ingat saudara-saudara, saya mau katakan dalam batasan tertentu, ketika Tuhan merasa sudah keterlaluan perlakuan manusia ini, apalagi ketika sungut-sungut saja menyalahkan Tuhan dalam hidup ini, maka Tuhan akan marah. Ingat, ada 120.000 orang seketika mati dipatuk ular di padang pasir ketika dia bersungut-sungut sehingga mereka menghujat Tuhan. Nah, hati-hati saudara-saudara.
Jangan karena sungut-sungut kita sampai menghujat Tuhan dan kita marah kepada Tuhan. Kita tidak punya hak. Ingat saudara-saudara, apapun yang terjadi, kita tetap harus merendahkan hati di hadapan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Kita tidak punya hak untuk marah dan kecewa kepada Tuhan. Hati-hati. Kita tidak punya hak untuk marah dan kecewa kepada Tuhan. Tetapi kita harus bermohon. Sebab kita ini adalah ciptaan. Dia adalah pencipta kita. Dia memiliki hak prerogatif kepada kita. Memiliki hak yang murni, yang utuh terhadap kita. Apapun yang mau dia lakukan kepada kita, itu adalah hak miliknya Tuhan. Kuasanya Tuhan. Tetapi itu pun saudara-saudara, Tuhan itu sangat-sangat mengasihi kita. Itu. Sekalipun dia boleh marah, tapi bagian untuk apa? Mendidik kita supaya kita semakin hari semakin hidup bijaksana dan benar. Sehingga kita mengerti ketika kita melakukan kesalahan dan menyadari kesalahan itu. Dan kita boleh bertobat. Bapak Ibu Saudara-saudara, makanya firman Tuhan ini mengingatkan kita. Inilah pengenalan daripada Yesaya kepada Tuhan. Dia katakan, sungguh Allah itu keselamatanku. Baginya Allah itu adalah keselamatan. Dan kepercayaannya itu sungguh-sungguh kokoh. Makanya dia katakan, aku percaya dengan tidak gemetar. Tidak ada lagi kesangsian, tidak ada lagi ketakutan bagi Yesaya. Inilah pengalamannya tentang Tuhan. Karena Tuhan benar-benar menjadi keselamatan baginya. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita masih takut? Masih gemetar? Berarti kita belum sungguh-sungguh percaya. Berarti iman percaya kita belumlah kokoh. Makanya sering sekali ketika kita sakit, ketika situasi kita terpuruk, pencobaan terjadi, pergumulan terjadi, begitu gampangnya kita apa? Untuk kecewa, untuk meninggalkan Tuhan, surut dalam iman kita. Kita harus teguh, percaya kepada Tuhan. Ingat itu. Sebab Tuhan adalah Allah yang setia. Makanya Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ketiga kalau nggak salah, dia katakan, aku mengasihi engkau dengan kasih setia yang kekal. Itu. Jadi makanya saudara-saudara, Allah itu kasihnya kekal kepada kita. Dia terus mencintai kita. Ingat itu. Camkan baik-baik. Oleh karena itu dia katakan lagi, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku. Ketika kita lemah, Tuhan yang memberikan kekuatan. Memampukan kita untuk apa? Menghadapi situasi yang sulit apapun. Makanya bermohonlah kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Ya. Kemudian dia katakan, dan mazmurku. Jadi Allah itu adalah Allah kekuatan dan penghiburan. Makanya pada saat ini Yesaya mau memuji Tuhan dan dia mau mengajak seluruh bangsa Israel untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, pengenalan akan Tuhan itu sangat penting. Kenalah Tuhanmu, karena ketika pengenalan kita tidak benar, itu akan mempengaruhi cara kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Orang-orang yang sungguh mengenal Tuhan itu adalah Allah yang baik, Allah yang menjadi keselamatan baginya. Maka dia dengan sendirinya, dengan penuh sukacita, dia akan terus terdorong untuk apa? Datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang merasakan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang menghukum, Allah yang tidak baik, Allah yang tidak setia, maka dia enggan dan tidak akan pernah mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimanakah dengan kita? Apakah kita mau memuji Tuhan? Kalau kita tidak mau memuji Tuhan setiap hari berdoa, membaca firman Tuhan, berarti kita tidak sungguh-sungguh menganggap bahwa Tuhan itu adalah Allah keselamatan bagi kita. Oleh karena itu akan terlihat dalam cara kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Semoga firman-Nya ini juga memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu. Jadikan kami
tetap setia, tetap mengenal Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, sehingga kami terus tidak akan pernah surut untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tetaplah memuji memuliakan nama Tuhan. Kenallah Allahmu bahwa Dia adalah Allah yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.